Ketemu lagi di Hot Room. Tanggal 20 Oktober kita akan mempunyai presiden yang baru, Bapak Prabowo, yang adalah kliennya Hotman selama 25 tahun. Wow. Beliau akan menanggung beban yang sangat berat, hutang luar negeri yang sangat besar, belum lagi biaya untuk merampungkan IKN. Pak Andri, kalau industri rokok ini dikebiri seperti ini, katanya 200 triliun lebih cukai dari industri rokok. Apa akibatnya terhadap negara? Jadi berdasarkan kalkulasi kami, Pak, kalau dari kemasan polos saja, ini kemasan polos saja. Kemasan polos? Kemasan polos saja penerimaan cukai itu kalkulasi sudah sampai 96 T yang akan loss. Yang akan loss. Ini belum yang 200 meter, belum lagi yang pembatasan yang lainnya. Dan kita melihat dari dampak ekonominya, ya berbeda dengan negara-negara lain. Mungkin yang tadi disampaikan negara Australia, Prancis, dan lain sebagainya. Jadi kalau kemasan polos bisa akibatnya apa? Ya akibatnya tentu down trading. Mereka yang sekarang sudah tidak ada lagi pemisahan antara satu rokok dengan rokok yang lainnya. Mereka mencari yang murah. Ilegal pun gampang banget menirunya kan. Gitu kan, jadi tinggal ini saya kira keliru fontnya saja yang dirubah begitu. Dan kembali lagi, saya belum selesai Pak. Kembali lagi. Pelekatan pita cukai itu yang seharusnya dilekatkan sebagai pembeda antara yang legal dan ilegal. Ini sekarang harus muter, Pak. Yang sekarang udah tidak dengan bisa. Peraturan baru? Dengan peraturan baru itu harus muter untuk pelekatan pita cukai. Muter gimana maksudnya? Seharusnya kan dia harus rusak dulu ketika dibuka, harus rusak tuh pita cukai itu. Nah sekarang nggak boleh menutupi dari gambar-gambar yang tadi. Harus memutar. Nah ini kan yang menonjol adalah gambar paru-paru rusak. Pasti gambarnya. Hati rusak begitu. Betul. Saya kalau misalnya jadi pelaku industri yang ilegal ya. Gini Bang, saya tinggal nulis aja nih mereknya Unta. Dijejarkan dengan yang aslinya. Bedanya apa sekarang? Sama saja kan? Nah, penerimaan negara bisa loss dari sana. Jadi justru akan menimbulkan rokok ilegal yang pada akhirnya negara rugi dari cukai. Dan itu rokok ilegal murah. Siapa yang membeli rokok murah itu? Ya tentu saja anak kecil kan bisa jadi seperti itu. Kan nggak mungkin anak kecil membeli rokok yang mahal gitu. Dan tidak boleh sekarang jualan rokok dalam radius 500 meter di dekat pendidikan. 200 meter. Oh, sekarang 200 meter. 200 meter di instansi di PP di instansi pendidikan, tapi tidak disebutkan pendidikan apa itu. Formal, informal, semua. Dan hampir semua mall dekat sekolah di Indonesia. Betul. Ini. Hampir semua minimarket. Berarti nggak boleh jualan dong. Kalau cucu mau merokok, apa yang kau lakukan? Apa? Kalau cucu mau terus merokok karena sudah kecanduan rokok, apa yang kau lakukan? Kecanduan sama merokok itu dua hal berbeda. Apapun namanya kecanduan ya salah. Rokok itu menyandu karena itu zat adiktif. Jadi kalau asumsinya cuma begitu seperti produk normal, mungkin bisa. Jadi Bapak berarti Bapak mengatakan rokok itu hancurkan aja, nggak ada gitu. Itu maunya begitu. Dalam Islam rokok itu haram. Sudah jelas. Sekarang kita bicara dalam menyatakan haram, Pak. Apa? Tidak semua Islam menyatakan rokok itu haram. Tidak ada orang tua yang menawarkan rokok kepada anak. Ya kenapa? Kita semua, saya yakin nih kalau ditanya bapak-bapak ini, kalau anaknya merokok maka itu pasti asumsinya tidak mau mengasumsikan bahwa orang sudah kecanduan, sudah adiktif, dia tidak akan berhenti. Kalau sudah berokok berhenti. Pak Saleh, DPR kita, ini kan kemunafikan Pak. Uang mau dari cukai, tapi akibatnya nggak mau. Ini maunya gimana Pak? Ya ini dari tadi saya tonton mulu nggak dikasih kita kesempatan bicara. Ini kan bermula dari pembahasan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Jadi ketika kita membahas rokok ini sebetulnya kami pending ini agak lama Pak. Karena kita ingin agar ini masuk ke tengah semua. Artinya jangan sampai pengusaha rugi, jangan pula orang aktivis kesehatan seperti Pak Tabrani, Profesor Tabrani ini juga merasa dirugikan. Karena itulah maka pada waktu itu ya kita membahas ini mengundang semua pihak, termasuk asosiasi dan segala macam itu hadir. Tapi akhirnya dipanggil ke DPR, enggak kita dengar dulu mereka itu maunya gimana. Mereka kan minta jangan sampai dilarang iklan misalnya begitu kan. Ya wajar lah. Kemudian nanti cara menjualnya begini dan seterusnya kita akomodir. Tapi tentu akan kita dengar juga dari pihak Kementerian Kesehatan. Maka masuk pada titik temu, maka di dalam undang-undang itu sudah ada. Cuman
ketika kita mau membuat detail di dalam undang-undang, itu kan pihak Kementerian Kesehatan tidak mau detail di situ di dalam undang-undang, sebab mereka ingin mengaturnya dalam peraturan pemerintah. Agar mereka bisa semena-mena begitu. Sementara kita waktu itu belum percaya kalau di aturan pemerintahnya itu akan sesuai dengan apa yang diamanatkan kalau teman-teman dalam pembuatan undang-undang itu, karena undang-undang kan dibuat bersama nih dengan pemerintah. Begitu sudah jadi peraturan pemerintah, ternyata ada sengketa-sengketa ini, ya kan, di mana kita ini sebetulnya DPR tentu tidak mau meninggalkan aspek kesehatan, tentu itu fundamental sekali, tapi juga tidak mau meninggalkan aspek bisnis dan usaha, di mana di sana itu kementerian yang ngatur bukan Kementerian Kesehatan saja, Bang. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian di situ, gitu kan. Kemudian ada Kementerian Pendidikan, di mana tadi ada sangkut pautnya dengan sekolah dan seterusnya. Nah, ketika membuat peraturan pemerintah ini, saya tanya, apakah semua stakeholder yang ada ini dilibatkan? Jika tidak dilibatkan, maka ada yang ditinggalkan. Disitulah permasalahannya. Jadi kalau tidak dilibatkan, mereka merasa ditinggalkan. Kalau mereka merasa ditinggalkan, mereka akan protes. Jadi apakah di peraturan pemerintah ini larangannya makin melebihi apa yang dilarang dalam undang-undang? Sebetulnya karena undang-undang itu kan tidak detail, sehingga tafsir untuk membuat peraturan pemerintah lebih terbuka. Jadi ketika suka gitu loh. Mereka buat sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran-pikiran Kementerian Kesehatan saja. Sementara dari aspek atau bisnis dan seterusnya itu mungkin dilupakan. Dan ingat, kalau ada 213 triliun anggaran yang diperoleh dari cukai rokok, sementara anggaran untuk Kementerian Kesehatan saja untuk tahun 2025 itu hanya sekitar 90 triliun, Bang. Termasuk BPJS. Yang termasuk BPJS Kesehatan, diantaranya itu 45 triliun. Ibu Siti Nadia? Makanya itu kan besar kontribusinya loh. Iya 45 triliun untuk BPJS Kesehatan, sisanya untuk anggaran Kementerian Kesehatan se-Indonesia. Berarti 90 triliun besar. Tapi dari sana 213 triliun. Ya, uang 200 triliun Anda mau tolak. Sementara untuk BPJS yang rakyat kecil uangnya sedikit Anda perlu. Gimana itu? Iya, kalau kita lihat di Kementerian Keuangan, sebenarnya cukai itu tidak dimasukkan sebagai upaya untuk pemasukan negara. Tapi ternyata kan masuk pada kebijakan. Iya, itu tapi masuk. Kan? Tapi lebih pada kebijakan untuk tapi kan tetap itu masuk. Iya, betul. Artinya apa, Pak? Artinya kalaupun tidak ada cukai, itu tidak ada masalah harusnya. Kita melihat seperti itu. BPJS pasti kolaps 50%. Tidak mungkin. Dari cukai itu masuknya ke BPJS. Itu salah itu bukan. Nggak ada masuk BPJS, nggak ada itu. Saya mau terangin ini. Itu nggak betul itu. Iya. Begini. Sumber APBN itu jelas kok, dalam undang-undang itu dijelaskan tuh. Sumbernya coba tanya tuh Pak Andre, kan ada tuh. Sumber daripada APBN itu apa? Ya kan yang pertama pajak. Dan ya kan? Nah kemudian yang kedua diantara itu adalah bea cukai. Bea cukai itu adalah instrumen dari pajak juga. Betul. Jadi termasuk baru cukai kecil. Kalau kurang itu termasuk yang itu apa namanya PNBP kan? Enggak, jawab dulu. Cukai rokok termasuk sumber APBN enggak? Iya dong. Dari mana itu kan masuk di dalam Tapi kalau itu tidak ada, tidak mengganggu. Bagaimana mengganggu? Mungkin ditanyakan aja ke Pak Prabowo, mau nggak kehilangan 213 triliun dari situ. Pak Orman. Jadi kan fair aja gitu. Penerimaan negara dari pajak itu 2.000 triliunan, ya. Cukai itu 210%. Kalau kita substitusi kegiatan yang lain, banyak yang belum diambil. Misalnya. Kalau di negara yang lebih maju kayak Cina, 40 di Indonesia Di Indonesia yang kita 200 triliun itu kita dapat dari mana? Naikin pajak buat yang naikin pajak. Apa gua habis dari sini? Rakyat yang kita bukan pajak yang rakyat kecil, yang model Bang Otman ini. Gini Pak, di Cina itu naik, di Cina nanti rakyat ekonomi jadi sebetulnya begini, ini yang saya katakan tadi, DPR itu sebetulnya ingin berdiri di tengah, jangan sampai ada ini namanya disparitas perbedaan pendapat seperti ini. Maka karena itu kita mau ke tengah, jangan juga tertutup misalnya bisnis itu, lalu mereka ya katakanlah dalam tanda petik mereka nggak mau berusaha, atau tertutup lapangan pekerjaan yang katanya 6 juta tadi. Di sini juga jangan sampai tadi ada namanya perasaan bahwa ini kok kita nggak ketat nih soal kesehatan. Bener. Soal kesehatan itu penting kan, sudah ada tempat-tempatnya. Dalam undang-undang diatur kok ada tempat-tempat tertentu orang merokok. Nah sekarang Pak Tabrani, Bapak tahu nggak 60% penduduk Indonesia ini hanya punya ijazah SD? Tahu. Dan yang kedua, Bapak tahu nggak anggaran pendidikan contoh universitas hanya sekitar 28% dari APBN, nggak ada uang. Jadi penting mana? Ya, kalau 200 triliun dari cukai rokok dibuang,
Bisa tutup itu saya, semua. Pertanyaan Pak saya, Osman tahu nggak bahwa dunia usaha itu bukan hanya jualan rokok. Apa dong? Saya baru aja dapat terima ini industri fermentasi itu potensinya 90 kuadriliun. Potensi. Artinya besar sekali. Belum ada. Apakah industri harus jualan cuma rokok? Bisa industri yang lain. Jadi itu bagian yang membuat Jadi gini, kita Jadi mindset Bapak state. setuju 200 triliun pendapatan negara dari rokok nggak ditolak aja hanya demi idealisme Bapak. Tidak pernah ada satu negara tiba-tiba 1 bulan hilang begitu. Prosesnya tidak pernah terjadi karena orang sudah kecanduan, dia tetap beli. Jadi gini, Coba Bang lihat Hotman. di Gimana? Thailand, Jadi gini, silakan. Saya sejujurnya saya tidak merokok, Bang Hotman. Ya. Tidak ada saya kepentingan saya untuk memperjuangkan rokok segala macam. Tidak ada. Ini hanya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana tadi ini. Misalnya kan katakan kita mau membuka lapangan pekerjaan baru, membuka income baru. Pertanyaan saya, berapa persen sih angkatan kerja setahun yang bisa diciptakan oleh negara? Ya. Iya Berapa kan, persen, Pak? Padahal di dalam undang-undang, di dalam konstitusi jelas disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak Tuh, bagi Pak tak pernah kemanusiaan. dengar tuh. Nah kalau itu Kehidupan dilarang yang kan layak, berbahaya. tapi juga hidup yang sehat. Jangan kehidupan layak. Ya, bagaimana Uang bisa? banyak, Gimana tapi- hidup sehat Pak kalau nganggur? Sehat Nah, dan disitulah sejahtera. kita pikir. Pak Hotman, satu batang rokok seharga 1 butir telur. Kita tahu stunting itu masih masalah di masyarakat kita. Jual telur Gimana yang kita? banyak, Coba bisa. bayangkan, kenapa nggak ditukar 1 batang rokok dengan 1 butir telur? Kenapa tidak ditukar 1 batang rokok dengan 1 telur? Kenapa tidak dipikirkan apa yang terjadi kalau APBN kehilangan 200 triliun lebih? Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.